Indonesia merupakan negara yang mayoritas hampir 87% penduduknya adalah penganut agama Islam. Dan dalam Islam sendiri, sebagai muslim yang baik, sudah seharusnya kita melaksanakan segala macam bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Salah satu bentuk nyata sebagai muslim yang baik adalah melaksanakan rukun-rukun Islam, mulai dari syahadat hingga ke haji. Dan seperti yang kita tahu bahwasanya haji merupakan salah satu rukun Islam terbesar, di mana sebelum melaksanakannya kita perlu memberikan persiapan yang matang, baik itu dari mental hingga ke pelaksanaannya. Dan di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan informasi selengkapnya terkait persiapan yang akan dilaksanakan oleh seseorang ketika hendak melakukan ibadah haji maupun umroh. Di sini kami akan menjelaskan selengkapnya materi tersebut, mulai dari pendaftaran, persiapan mental maupun fisik, materi, pembinaan kesehatan, kiat meraih haji mabrur, hingga ke pengelompaan. Untuk informasi selengkapnya, simak terus dan jangan sampai ketinggalan. Sebelum melakukan persiapan ibadah haji, saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang tata cara pendaftaran ibadah haji. Yaitu yang pertama persyaratan pendaftaran haji. Yang pertama fotokopi KTP sebanyak 3 lembar. Yang selanjutnya adalah fotokopi kartu keluarga sebanyak 1 lembar. Nanti di sana menunjukkannya asli. Dan untuk selanjutnya fotokopi akte kelahiran atau surat nikah. Dan yang terakhir adalah sebuah pas foto berwarna sebanyak 12 lembar untuk ukuran 3x4 dan sebanyak 2 lembar untuk ukuran 4x6. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang persiapan ibadah haji. Yang pertama kita harus mempersiapkan fisik dan mental. Untuk jamaah yang mau melakukan ibadah haji dianjurkan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, berzikir, dan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita mendapatkan bimbingannya nanti ketika kita ibadah haji. Yang selanjutnya adalah kita harus menyelesaikan semua tanggung jawab kita, baik tanggung jawab kepada keluarga, pekerjaan, maupun hutang piutang. Dan yang selanjutnya kita membiasakan pola hidup sehat supaya dalam berhaji kita masih dalam keadaan fit dan sehat. Dan yang selanjutnya kita harus menyambung silaturahmi baik kepada kerabat, tetangga, maupun kepada sanak saudara kita. Dan yang terakhir, sebelum kita melakukan ibadah haji, kita harus mempelajari tentang apa saja yang harus dilakukan ketika haji supaya sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bekal dan persiapan yang harus disiapkan oleh setiap jamaah haji. Agar bekal dan persiapan yang dibawa jamaah haji penuh dengan berkah dan ibadah hajinya menjadi mabrur, maka hendaknya setiap jamaah menyiapkan mempersiapkan bekal yang cukup untuk selama perjalanannya, selama ia di tanah air hingga di tanah suci, dan juga menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kemudian yang kedua, melaksanakan walimatus safar bagi yang mampu dengan niat untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap menghindari sikap sum'ah, riya, dan juga mubahah. Yang ketiga, menyiapkan dokumen lengkap berupa bukti lembar setor lunas BPIH, buku kesehatan dan kartu kesehatan, kartu BPJS, dan juga lembar visa haji dan buku paspor. Kemudian yang keempat, membawa kartu ATM bagi yang memiliki. Yang kelima, membawa 5 setel pakaian, termasuk seragam batik yang telah ditetapkan sebagai seragam nasional. Yang terakhir, menyimpan dokumen yang tidak diperlukan seperti KTP dan juga SIM, karena kedua dokumen tersebut tidak dibutuhkan selama perjalanan ibadah haji di tanah suci. Baik, saya akan memberikan penjelasan mengenai kiat meraih haji yang mabrur. Untuk dapat mendapatkan predikat haji yang mabrur, para jamaah diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama ada meneguhkan niat yang tulus ikhlas hanya semata-mata karena Allah SWT. Yang kedua, menghindari perbuatan sum'ah, riya, dan mubahah. Yang ketiga ada membekali diri dengan takwa kepada Allah SWT. Yang keempat adalah menggunakan biaya yang halal. Yang kelima ada membekali diri dengan hati yang selalu bertakwa kepada Allah SWT.
Dan yang keenam ada melaksanakan semua rangkaian haji baik rukun, wajib maupun syariat. Yang ketujuh ada mengendalikan hawa nafsu selama menjalani ibadah haji. Yang kedelapan adalah menghindari semua larangan ihram. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian antar sesama. Poin selanjutnya adalah tentang bimbingan manasik haji umroh. Para calon jamaah haji yang sudah mendapatkan kuota tahunan akan mendapatkan buku paket tentang bimbingan manasik haji umroh yang terdiri dari tuntunan manasik haji umroh, doa dan zikir manasik haji umroh, serta doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Nah, untuk sistem bimbingan manasik haji umroh sendiri itu ada dua. Yang pertama, sistem kelompok. Sistem kelompok ini dilaksanakan di kecamatan oleh KUA, sedangkan sistem massal ini dilaksanakan oleh kota atau kabupaten oleh Kemenang. Nah, untuk jadwal dan tempatnya sendiri itu diatur oleh Kepala KUA dan juga Kepala Kemenang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembinaan kesehatan. Jamaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berjalan akan mendapatkan pembinaan kesehatan oleh dinas kabupaten maupun kota yang bekerja sama dengan puskesmas di kecamatan dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi nanti. Jelaskan step terakhir dari urutan pelaksanaan ibadah haji dan umroh, yaitu pengelompokan. Yang pertama, sebelum rombongan diberangkatkan, rombongan calon jamaah haji terlebih dahulu dikelompokkan berdasarkan wilayah, domisili, jemaah, dan keluarga. Kemudian, setiap 11 orang jamaah haji dikelompokkan menjadi satu regu, di mana 4 regu atau 45 orang dijadikan dalam satu kloter yang terdiri dari ketua kelompok dan ketua regu. Penugasan ketua regu dan ketua rombongan ditentukan oleh Kemenag, kabupaten atau kota. Kemudian, jemaah haji diberangkatkan dalam satu kelompok terbang atau kloter dengan pesawat yang berkapasitas mulai dari 325 orang hingga 455 orang. Dalam setiap kloter terdapat petugas operasional yang menyertai jamaah haji, terdiri dari yang pertama tim pemandu haji Indonesia atau TPIH, yang kedua tim pembimbing ibadah haji, yang ketiga tim kesehatan haji Indonesia atau yang berperan sebagai pelayanan kesehatan, yang keempat tim pemandu haji daerah atau TPHD, yang kelima ketua rombongan atau karom, dan yang keenam ketua regu atau karum. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.